Halo adik-adik channel Apoteker, kembali lagi bersama saya Meditami Putri dalam serial video pembelajaran obat gangguan kardiovaskuler dengan topik infark miokard. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit jantung yang paling sering ditemukan dan paling sering dilaporkan menyebabkan kematian, yaitu penyakit infark miokard. Pada video ini kita akan membahas seputar definisi dari infark miokard, faktor risiko utamanya yaitu aterosklerosis yang sebenarnya sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya ya. Dan sedikit kita akan bahas tentang gejala dan klasifikasinya. Berikut terapi farmakologi atau obat-obatan apa saja yang paling sering digunakan dalam pengobatan penyakit infark miokard. Secara definisi, infark miokard dapat diartikan sebagai kematian sel atau kematian sel miokard atau jantung yang disebabkan oleh suplai oksigen yang tidak memadai atau keadaan tersebut kita namakan sebagai keadaan iskemia. Pada gambar sudah dijabarkan organ jantung yang sehat dan juga organ jantung dengan keadaan iskemia. Pada keadaan organ jantung yang sehat, sel-sel miokard mendapatkan suplai oksigen yang cukup dari pembuluh darah yang memperdarahi sel-sel otot jantung. Namun pada keadaan iskemia, terjadi kelainan pada pembuluh darah yang memperdarahi sel-sel otot jantung sehingga sel-sel otot jantung tidak menerima oksigen secara cukup. Nah, sampai saat ini saya harap teman-teman dan adik-adik sudah mendapatkan gambaran umum tentang apa itu definisi dari infark miokard. Untuk diagnosisnya sendiri, penyakit infark miokard biasa dapat ditegakkan melalui penilaian gejala klinis pasien, gelombang EKG pasien, dan juga kadar troponin pasien. Apa itu kadar troponin? Kadar troponin itu adalah sebuah biomarker atau penanda untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan pada sel otot jantung. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aterosklerosis, yaitu faktor utama yang mendasari dari terjadinya penyakit infark miokard. Seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri, pada keadaan normal, tidak terdapat sumbatan pada sel pembuluh darah yang memperdarahi sel-sel otot jantung, sehingga aliran darah dapat mengalir secara lancar dan normal. Namun pada kejadian penyakit infark miokard, pembuluh darah yang memperdarahi jantung itu mengalami penyempitan dan penebalan yang diakibatkan oleh penumpukan plak yang disebabkan oleh peristiwa aterosklerosis, dan penumpukan plak atau pembentukan plak ini termasuk dalam peristiwa aterogenesis. Jadi saya harap di sini adik-adik dan teman-teman dapat merecall kembali materi yang ada di video sebelumnya ya tentang aterosklerosis. Baik, sekarang kita berpindah ke gambar yang ada di sebelah kanan. Pembentukan plak ini sendiri sebenarnya dapat terjadi dengan dua kemungkinan. Ketika pembentukan plak itu terjadi secara stabil, dalam arti kata tidak terjadi gangguan dan tidak terjadi ruptur atau luka di situ, maka kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari. Namun yang dikhawatirkan adalah dari penumpukan plak dan terjadinya plak itu adalah ketika terjadi ruptur. Karena ketika sudah terjadi ruptur, maka proses yang selanjutnya terjadi adalah penutupan luka atau agregasi platelet yang biasanya akan juga diikuti dengan proses trombosis, yaitu pembentukan jaringan trombus yang dikhawatirkan dapat menutup secara full pembuluh darah sehingga benar-benar menutup akses aliran darah dalam memperdarahi mensuplai oksigen sel-sel miokard. Dan kejadian inilah yang kita sebut dengan akut aterotrombosis yang biasanya menyebabkan serangan jantung mendadak dan juga banyak dilaporkan menyebabkan kematian. Baik, sampai di sini saya harap teman-teman dan adik-adik sudah lebih mengerti dan menangkap mengapa aterosklerosis dikatakan menjadi faktor risiko utama dari penyakit infark miokard. Untuk gejala klinis yang biasa dialami pasien adalah nyeri dada, rasa tidak nyaman di epigastrium, kelelahan, dan sulit bernafas. Apabila teman-teman, adik-adik mengetahui keluarga sanak saudara mengalami gejala ini, tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke dokter. Selanjutnya adalah klasifikasi dari penyakit infark miokard. Berdasarkan aspek patologis yang mendasarinya, penyakit infark miokard dapat dibagi menjadi 3 tipe 1, tipe 2, tipe 3. Dikatakan menjadi tipe 1 apabila penyakit infark miokard ini diikutkan dengan kejadian akut aterotrombosis seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dikategorikan menjadi tipe 2 apabila ada pasien yang bergejala namun ternyata tidak diikut sertakan dengan kejadian aterotrombosis. Untuk yang tipe 3 adalah penyakit infark miokard yang menyebabkan kematian namun belum sempat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Secara praktek, klasifikasi penyakit myocardial infarction atau penyakit infark
miokard lebih sering diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya kenaikan atau elevasi gelombang ST pada gelombang EKG pasien. Jadi memang sebagai calon apoteker kita tidak mendalami materi ini, namun ada baiknya kita tetap mempelajari agar mengetahui bagaimana dokter bisa menegakkan diagnosis. Dan klasifikasi ini sangat penting karena ini sangat menentukan tentang manajemen terapi dan intervensi apa yang dilakukan. Ketika pasien ditemukan di gelombang EKG-nya terdapat elevasi gelombang ST, maka ia akan dikategorikan menjadi STEMI. Namun apabila tidak ditemukan elevasi dari gelombang ST, maka pasien tersebut akan dikategorikan menjadi pasien NSTEMI. Baik, sampai sini saya harap teman-teman sudah mendapat gambaran tentang bagaimana kita bisa mengklasifikasikan penyakit infak miokard yang sangat bergantung nanti dengan manajemen terapi dan juga intervensi apa yang bisa kita lakukan. Baik, namun pada video kali ini kita hanya akan membahas manajemen terapi secara umum, tidak secara mendetail berdasarkan klasifikasi yang tadi didasari ya, seperti STEMI atau NSTEMI, tapi baik infak miokard NSTEMI ataupun STEMI, pada dasarnya farmakologi terapi yang digunakan adalah sama, obat-obatan yang digunakan adalah sama. Jadi kita kembali lagi kepada penyebabnya, yaitu adalah arteri terblok, tidak bisa memperdarahi atau saluran darah yang biasanya mensuplai oksigen kepada sel-sel miokard itu terhenti sehingga terjadi kematian di sel-sel miokard, dan itulah yang harus diintervensi. Dalam manajemen terapinya itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu non-invasif dan invasif. Untuk pengobatannya, invasif itu adalah melalui operasi seperti pemasangan ring melalui metode PCI ataupun dengan bypass dengan metode CABG. Untuk yang non-invasif adalah pemberian obat-obatan yang berprinsip untuk mengkatalitik clot formation yang sudah terbentuk ataupun mencegah pembekuan darah yang akan terjadi dan juga mencegah pembekuan darah yang belum terjadi. Itulah sebabnya obat-obatan yang paling banyak digunakan dalam terapi penyakit infak miokard adalah obat-obatan antiplatelet dan juga antitrombosis. Karena seperti kita bahas lagi, tadi sudah diterangkan, aterosklerosis ini benar-benar memegang peranan penting bagaimana ia bisa pada akhirnya menyebabkan keadaan iskemik, di mana keadaan iskemik ini juga akan berujung kepada keadaan infak miokard atau myocardial infarction. Aterosklerosis sendiri merupakan peristiwa panjang yang berasal dari inisiasi, progresi, dan juga aggravation atau perparahan, di mana dari plaque formation dan juga plaque rupture-nya itu aktivasi platelet dan juga persinyalan koagulasi memegang peranan penting. Oleh karena itulah intervensi pengobatan dilakukan pada tahap ini. Jadi untuk gold standarnya dalam penyakit infak miokard itu biasa digunakan dual antiplatelet terapi, dan namun juga akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Ada beberapa golongan di sini, yaitu seperti golongan pertama, golongan thromboxane inhibitor. Di sini ada obat yang paling terkenal yaitu aspirin. Ia dengan mekanisme kerjanya adalah menghambat pembentukan enzim COX-1. Lalu juga ada golongan ADP-P2Y reseptor antagonis. Di sini yang terkenal itu banyak digunakan itu clopidogrel dan prasugrel. Dan mekanismenya adalah dengan menjadi antagonis dari ADP-P2Y reseptor itu sendiri, sehingga bisa menekan aktivitas dari aktivasi platelet. Dan untuk golongan yang ketiga ada GP2 beta 3 alpha inhibitor. Ini juga merupakan salah satu reseptor yang penting bagi platelet agregasi, jadi diharapkan ketika dihambat maka akan diturunkan aktivasi platelet dan agregasinya. Dan terakhir juga ada trombin reseptor antagonis yang juga fungsinya sama ya, menurunkan aktivitas dari aktivasi platelet dan juga aktivasi dari trombosis. Ya, berikut adalah gambaran lebih jelasnya bagaimana obat-obat tersebut bekerja pada target yang sudah ditargetkan. Jadi di sini ada tromboxan, di sini ada platelet aggregation, di sini ada trombin, dan di sini juga ada ADP-P2Y12 receptor. Strategi yang lain selain memberikan obat antiplatelet dan juga antitrombosis adalah dengan pemberian obat antihipertensi dan juga antihiperkolesteremia
anti-hiperlipidemia, dan juga dengan perubahan gaya hidup, rajin olahraga, makan makanan sehat, dan berhenti merokok. Baik, sudah sampai di penghujung video. Saya harap teman-teman dan adik-adik di sini dapat menangkap materi yang diberikan seputar tentang penyakit infak miokard, tentang definisi dan klasifikasinya, tentang manajemen terapinya, dan obat-obatan apa yang digunakan dalam manajemen terapi infak miokard. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika mempunyai pertanyaan, silakan kirimkan ke email saya, tertera di situ. Sampai jumpa di video berikutnya.